Selamat untuk kereta Gumarang yang pertanggal 15 dan 16 Juli 2025 mendapatkan upgrade sarana. Meski selain ada senangnya, ada sedihnya juga karena kita kehilangan kelas bisnis di kereta Gumarang. Selamat jelang sore, kota Surabaya. Saat ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Gubeng. Mau mencoba perjalanan perdana kereta Gumarang yang per hari ini berubah armada, berubah kelas layanan. Tapi karena kereta Gumarang memulai perjalanan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, maka saya harus bergerak menuju ke sana ya, dari stasiun Surabaya Gubeng. Tadi kalau ditanya, Mas, dari Jogja ke Surabaya naik apa? Saya naik kereta Sri Tanjung, biar murah. Lumayan ya, agak berdesak-desakan karena rame banget. Tapi sekarang sudah tiba di Surabaya. Mari kita menuju ke Surabaya Pasar Turi. Nah kan cuman jeda intro doang, tiba-tiba saya sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini adalah pintu 2. Saya itu naik kereta di kelas ekonomi sih, keberangkatan KA lokal dan ekonomi. Tapi nampaknya untuk Gumarang tidak dilayani melalui pintu 2 ya. Nanti kita bergerak ke sana. Pintu 2 ini lebih banyak ke kereta lokal tuh, kayak gitu. Sindro, Arjonegoro, Blora Sura, kayak gitu-gitu ya. Harusnya di perjalanan kali ini saya bakal bareng sama Pak Sultan, Terhandal Cirebon sama Juragan Mendoan. Tapi nampaknya mereka sudah masuk duluan ya, karena ini waktunya kurang sekitar setengah jam sebelum berangkat. Mari kita lihat sisa kursi kereta Gumarang dari Surabaya ke Jakarta hari ini di tanggal 15 masih sisa 378. Jadi ini mungkin gabungan kelas eksekutif dan kelas ekonomi ya. Dan kalau kalian berangkat dari Surabaya Pasar Turi, kereta Gumarang akan dilayani melalui pintu 1 bersama dengan kereta-kereta unggulan yang lain. Ada yang haus ya? Ada yang haus ya? Mas, katanya sebelahmu kosong. Kan bener kan? Kok sebelahmu nggak kosong? Salim dulu dong. Anda di mana? Sebelah dia kok nggak jadi kosong. Iya. Nggak apa-apa. Anda keretanya kosong kayaknya. Ya udah, bye. Bye. Kayaknya Pak Sultan makin bahagia. Apa bisa ketemu Sopo di Surabaya? Kalian bukan ekonomi 3. Yang bereko 3 juga sama. Gak ada ya? Yang bereko 3. Ya sudah, aku terusir. Aku terusir. Kirain ekonomi 3. Sampean di 3? Enggak. 2. Tuh, walaupun dibilang 3. Mari kita sambut rangkaian stainless steel new generation perdana untuk kereta Gumarang. Di stasiun Pasar Seni pada khususnya rangkaian kereta api Gumarang dimulai dari depan tempat di belakang lokomotif tersedia kereta pembangkit, tempat di belakang kereta pembangkit tersedia kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, kereta makan, tempat di belakang kereta makan tersedia kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, dan yang terakhir tersedia kereta ekonomi 5. Cabang dari stasiun Surabaya Pasar Turi Sudah dipersilahkan naik ke dalam rangkaian kereta di jalur 1. Kami informasikan yang pada sedia di jalur 1 adalah rangkaian kereta api Gumarang. Wow. Permisi.
permisi, permisi, permisi. Kami persilakan Anda untuk Ini ekonomi 1. Jadi kalau dari arah Surabaya, ekonominya ada di area belakang. Nah ini ekonomi 2. Selamat datang era baru kereta Gumarang. Selamat tinggal kereta kelas bisnis. Selamat datang kereta ekonomi new generation. Bisa diatur? Masih baru. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di ekonomi 2 kereta Gumarang yang sebelumnya menawarkan kelas layanan eksekutif dan bisnis. Sekarang sudah berubah kelas eksekutif dan kelas ekonomi menggunakan armada terbaru stainless steel new generation. Yang saya naiki di ekonomi 2 merupakan armada ekonomi stainless steel new generation keluaran tahun 2025, urutan yang kedua, dan uniknya ini berada di bawah asuhan Depo Cirebon, Rek. Jangan-jangan seperti biasa ya, sebagaimana review saya di armada serupa. Kereta ini berkapasitas 72 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Kursinya sudah jenis reclining dan revolving ya, jadi udah kayak eksekutif meskipun memang tidak selega kelas eksekutif dari segi kemiringan derajat sandaran punggungnya atau legroomnya. Ya pasti ada pembeda ya, tapi ini sudah lompatan yang jauh untuk ukuran ekonomi, meski sebenarnya ini turun kelas ya dari kelas bisnis yang K2 ke kelas ekonomi yang K3. Agak sedih sih, tapi ya gimana ya, karena memang tidak ada pembaruan di kelas bisnis seperti yang saya sampaikan waktu naik Tegal Bahari terakhir kemarin. Mari kita ritual dulu. Iya. Ya. Bisa diatur sekarang mau miringnya seberapa. Dan udah ini ekonomi tapi bisa maju semua, Mas. Iya. Kalau yang naik kayak gini baru ini pertama yang bentuk ini Baru. oh jadi memang belum ada perubahan dari segi eksterior maupun interior ya, tampilan armada ekonomi stainless steel new generation. Langit-langitnya, pewarnaan interiornya, bagian jendela juga masih dilengkapi roller blind, ada TV yang menggantung, kursi-kursinya, pewarnaan kursinya, colokan listrik, hilangnya meja kecil, terus TV di ujung kabin sebagai sumber tayangan, passengers information display di atas dan di layar TV, kemudian kehadiran pintu berpenggerak elektrik. Semuanya masih terasa sama ya dengan armada ekonomi stainless steel new generation. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kami bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Gumarang yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta Gumarang sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tepat sesuai jadwal. Dengan pilihan perjalanan satu kali dari arah Surabaya, berangkat pada pukul 3 sore dengan estimasi ketibaan di Jakarta pada pukul 1 dini hari. Jadwal keberangkatannya agak jauh berbeda, bukan agak lagi ya, jauh berbeda yang dari Jakarta, karena berangkat pada pukul setengah 10 malam dengan estimasi kedatangan di Surabaya sekitar pukul 8 pagi. Kalau ditanya saya lebih senang jadwal yang mana, lebih enak jadwal yang dari Jakarta sih. Cuman tidak serta-merta apa yang saya anggap pas itu bisa pas juga buat orang lain, karena memang kebutuhan perjalanan itu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Untuk durasi perjalanan sekitar 10 jam. Lebih lama yang dari arah Jakarta jika dibandingkan yang dari arah Surabaya. Seperti ini situasi di ekonomi 2 sepeninggal kereta, kayak apa aja ya. Setelah kereta meninggalkan Surabaya, tidak terlalu ramai mengingat ini sudah di luar masa liburan dan kebetulan di hari kerja juga ya. Kayaknya aku pengen jajan. Wow. Agak oyak-ayak juga nih jalan di lorong. Ya, senang banget mencet-mencet ini.
Oh, ini ekonomi 1. Kereta makannya itu ada di depan ekonomi 1. Jadi cukup dekat ya sama ekonomi 2 yang saya naiki. Nah, ini udah nyampe kereta makan. Oh, di sini ada musolanya juga nih, tuh. Kereta Gumarang merapat Lamongan awal 3 menit. Ya, dan saya sekarang sudah berada di kereta makan. Sudah memesan menu kudapan sore buat hari ini. Teh premium ala Gumarang, dan ini paduan yang sempurna buat menemani pacara minum teh. Ada roti sisir varian Choco Crunchy, ini enak banget. KitKat spread. Kalau kalian naik Gumarang dan butuh ke kereta makan, nah letaknya restorasi ini retak. Kenapa sih tabung mulu? Letak kereta restorasi ini menjadi pemisah kelas layanan. Jadi dari Surabaya ada di belakang eksekutif 4 dan di depan ekonomi 1. Armada New Generation juga pastinya, estetik, nyaman, pokoknya bikin betah lah. Dan mari kita budidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan di perjalanan perdana Gumarang sejak ganti rangkaian. Mari ngeteh. Nikmat banget ya. Menikmati kudapan sore, cuy. Kayaknya kita berhenti di Lamongan sekitar 3 menit ya, tapi karena kita datang lebih awal jadi menambah waktu tunggu. Mana udah sore pula ya. Nggak lama lihat pemandangannya, sebagian besar perjalanan bakalan gelap cuy. Mana nyampe Jakartanya jam 1. Atau enaknya turun mana ya, apa nggak usah pelip. Cuman temen-temen pada sampai ujung ya. Makan roti sambil pacara minum teh. Ini enak. Jadi silahkan diamati sendiri ya posisi duduk dan posisi kaca jendelanya. Ini untuk susunan nomor kecil di belakang. Kursi nomor 1 begini, kursi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Nggak bisa ngeliat sampai depan sana ya. Cuman ini tidak jaminan akan seperti ini kalau posisinya terbalik ya. Mataharinya menakjubkan, Rek, dan selamat datang di Stasiun Babat. Stasiun Babat ini masih masuk wilayah Kabupaten Lamongan ya. Ya lagi-lagi kereta Gumarang tiba lebih awal dari jadwal, jadi lumayan sih menambah waktu tunggu. Wah, udah sore, Rek. Jadinya nggak akan lama kita menikmati pemandangan dari kereta Gumarang ini. Maklum ya, Rek ya, baru hari pertama kereta Gumarang berganti rupa. Yang semula kelas bisnis menjadi kelas ekonomi, mungkin tampilannya juga masih asing di mata beberapa orang. Ini masih bertanya-tanya, Mas ini kelas ekonomi ya? Sudah ada 2 orang yang naik dari stasiun Babat, ini bertanya mengenai nomor tempat duduk mereka. Nggak tahu yang di sebelah sana sedang ngerumpiin apa. Tuh, oh ngevlog deh, kirain ngerumpi. Ada Mas Boim, nambah personil lagi dah.
mana? Saat ini Gumarang tiba di stasiun Cepu. Betapa susah banget untuk menjangkau Cepu, terutama dari Yogyakarta yang jamnya enak untuk nyambung Blora Jaya Pagi. Sampai tahun 2025 belum terlaksana ya bikin konten Blora Jaya Pagi dari stasiun Cepu. Oh iya, tadi sebelum kita singgah, sebelum kita tiba di stasiun Cepu, kita juga berhenti reguler di stasiun Bojonegoro. Cepat banget ya. Masih 2 menit lagi perasaan. Kita awal 3 rek, tiba di stasiun Ngerombo nih. Wow. Oh iya. Yeah. Terima kasih. Stasiun Ngerombo. Ini stasiun awal dan stasiun akhirnya kereta Kedung Sepur, rek. Belum nyoba lagi di rangkaian pendeknya. Nah, lucunya di stasiun Ngerombo ini di bagian atas sana ada waving area, jadi bisa dada-dada keberangkatan ya kalau mengantarkan penumpang kereta. Jadi mumpung masih di bawah dan tadi janjian sekitar jam 6 mau kembali ke kereta makan, udah pesan makan sama Mbak Prami. Sekarang jalan lagi menuju ke restorasi di depan ekonomi 1. Nah, ini baru nyampe ekonomi 1 nih, rek. Jeng 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 jeng. Wih. Kereta makannya masih slow banget, guys. Ini yang sudah saya pesan, Hoka-Hoka Bento, Hoka Hemat 2. Akan saya nikmati untuk makan malam. Aduh, susah. Nih, seperti biasa ya, menu familiar yang sering kita lihat kalau jajan Hokben. Tersedia di kereta Gumarang, tapi mungkin stoknya tidak banyak ya. Mungkin karena belum jam makan siang. Kenapa sih? Mungkin karena belum jam makan malam banget ya. Jadi situasi kereta makan masih lumayan sepi nih. Kalau ditanya soal rasa ya, rasa standarnya Hokben ya. Cuma dimakan di kereta aja bedanya. Dan akhirnya kita melalui perjalanan dalam gelapnya malam, rek. Sampai nanti saya masih bingung ya, apakah saya akan turun Jakarta atau sebelumnya, karena nggak tahu lagi jam 1 dini hari di Jakarta mau ngapain gitu loh. Apa turun Cirebon aja? Yang penting makan dulu aja ya. Mau menikmati makan malam dulu. Oke, sudah beres. Mari kita kembali ke belakang. Sampah ya, Kak? Makasih. Ini ekonomi 1 udah lumayan rame. Ekonomi 2 tidak sebanyak ekonomi 1 ya. Kembali ke kursi paling belakang. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Demak Banjar. Wah, ada Bapak Alam. Dia ikut naik dari Semarang.
Jadi mumpung berhentinya agak lama, saya kepengen maju ke depan sedikit, pengen ke arah lokomotifnya, belum lihat nih lokomotifnya. Jadi Gumarang di jalur 1 masih harus menunggu keberangkatan Argo Merbabu yang ada di jalur 3 dulu di sebelah sana. Dia bakalan ngepot soalnya sampai 120 km per jam, sedangkan Gumarang baru sampai 100 km per jam saja meskipun sudah ganti rangkaian. Jadi ketahuan ya, kenapa kereta Gumarang tunggu lama sampai 16 menit di stasiun Semarang Tawang? Ya karena harus mempersilahkan Argo Merbabu jalan duluan. Setelah Argo Merbabu berangkat, kita sudah disiapkan untuk berangkat kembali. Numpang naik doang ini di ekonomi 3. Jadi suhu ruang di dalam kabin dengan kondisi di luar ya beda jauh. Di luar anget banget, begitu masuk ke dalam kabin langsung ces. Ya, tepat sesuai jadwal. Setelah mempersilahkan Argo Merbabu jalan duluan, kita membuntuti di belakangnya. Sampai jumpa lagi Semarang Tawang. Puas banget ini berhenti di Semarang Tawang sampai 16 menit. Bener kan, padahal tadi udah ke kereta makan dan rombongan itu ngajak ngumpul lagi di restorasi. Ya sudah, kita susul Pak Sultan. Open the door. Rupanya sudah pada mojok di sini. Mojok dulu. Nongki dulu di kafe perjalannya Argo Merbabu. CN. Rangga jadi jari. Kenapa sih? Berhubung tadi sudah menikmati Hokben jam 6, jadi saya melihat mereka aja. Makan. Monggo selamat menikmati. Dan karena tadi sudah upacara minum teh, sekarang minum wedang sereh. Nih. Tadinya pengen cappuccino tapi malah lupa nanya. Kenapa jadi nanya ini? Kenapa jadi sereh? Kenapa aku hari ini agak error ya? Mereka naik di ekonomi 4, aku ngambilnya biar deket sama ekonomi 3 coba. Nggak pernah bilang Eko 3 ya? Iya loh, aku kok bisa kepikiran ekonomi 3 tuh kayak mana ya ceritanya ya? Eko 3 loh. Agak pusing nih pikiranku ini. Tangan udah tua juga. Astagfirullah. Ya, faktor U ya Rek ya. Udah ngomongnya typo terus, kesel banget. Ini wedang sereh nih kayak gini, penuh dengan rempah-rempah biar makin strong menikmati perjalanan Gumi. Goyang ke ini Langsung kami. Mas Bul bisa kepanasan juga kan? tapi sering makan minum panas gitu lebih panas. Biasanya minum masih ngebully minum aja. Dia Baru beres dari kereta makan bareng teman-teman. Saat ini kita singgah di stasiun Pekalongan. Mana jadwal kedatangan kita tuh awal banyak banget ya, sekitar 7 menitan. Kok di sana ada penumpang yang bersiap?
Itu kira-kira penumpang kereta apa ya? Menyambut kedatangan kereta Joglo Semarkerto yang akan segera masuk di jalur 3 stasiun Pekalongan. Oh, ini ternyata penumpang Joglo Semarkerto, Rek. Penumpangnya lumayan ya, pergerakan naik dan turunnya. Ini Joglo Semarkerto tujuan akhir Solo Balapan apa? Mana tadi ya? Sudah pakai kereta ekonomi New Generation versi modifikasi. Tadi kereta makannya kayak terkesan hangat gitu, dan terlebih lagi yang diminum wedang serai ya, jadi makin hangat di badan. Kemeringet. Orang Jawa bilang ya keringetan. Dan sekarang sudah kembali ke kabin ekonomi 2. Langsung adem lagi cuy. 24 derajat Celcius. Tadi di kereta makan itu 26, selisih 2 derajat, tapi rasa di kabinnya itu beda banget. Ini adem banget, enak. Kayaknya ganti krunya di stasiun Tegal nih, Pak kondekturnya turun. Kita lagi-lagi datang lebih awal. Banyak juga yang turun Tegal. Tiba-tiba ada Pak Sultan nongol di belakang. Jadi kita dijadwalkan bertemu dengan Majapahit dari sebelah sana. Semoga masih keburu sebelum Gumarangnya berangkat. Berangkat lagi sesuai jadwal, Rek. Meninggalkan Majapahit yang baru turun naik penumpang. Kereta yang semakin ramai dan ramai pol laris manis, terutama sejak ganti rangkaian. Apa karena masih baru ya, jadi begitu belok pasti masih terdengar suara keriat-keriat khas stainless steel New Generation. Dan kalau di awal tadi saya bilang Gumarang berubah kelas layanan, yang semula kelas eksekutif dan kelas bisnis sekarang menjadi kelas eksekutif dan kelas ekonomi dengan armada terbaru stainless steel New Generation. Maka ada satu lagi yang berubah, yaitu formasi rangkaian. Jika dulu Gumarang merupakan salah satu kereta panjang, kereta terpanjang di jalur utara dengan 5 kereta eksekutif, 9 kereta bisnis, ditambah pembangkit dan kereta makan menjadi total 16 dalam satu rangkaian. Sekarang terpotong dengan hanya 4 eksekutif dan 5 ekonomi, ditambah kereta makan dan pembangkit, total 11 kereta dalam satu rangkaian. Dulu untuk kok jadi bising banget ya. Dulu untuk mengakomodasi perjalanan Gumarang rangkaian panjang dibutuhkan 2 kondektur
Nampaknya yang sekarang cukup dengan satu kondektur saja ya. Meski sekarang Gumarang sudah pendek, sudah berubah armada yang mendukung kecepatan sampai 120 km per jam, tapi secara operasional masih menggunakan grafik perjalanan kereta api dengan kecepatan yang dibatasi sampai 100 km per jam saja. Sekarang kita lihat di VIDS, kecepatan kereta melintas di angka 97 km per jam dengan suhu kabin 23 derajat Celcius. Nah, ini enaknya ada VIDS, bisa cek kayak gini ya. Jadi beruntung saya hari ini dress code-nya pakai celana panjang, pakai sweater meskipun tidak terlalu tebal. Daripada cuman pakai kaos lengan pendek ya, karena suhu di dalam kabin semakin dingin, Karena untuk layanan ekonomi kita tidak mendapatkan fasilitas penggunaan selimut ya, hanya di kelas eksekutif saja di perjalanan malam. Tapi kalau kalian duduk memilih duduk di kelas layanan ekonomi, kalian juga bisa sewa selimut. Cuman ya harus berbayar ya. Ketemu kereta apa ini, ada sorot lampunya, tapi pas dia udah berangkat apa baru berhenti itu? Berangkat kali ya. Oh, Cakrabuana. Berarti ini yang keberangkatan terakhir yang tujuannya sampai ke Purwokerto ini. Ya, pas sudah berangkat ya, kita baru nyampe Cirebon. Aduh. Padahal sudah dicap Cirebon, tapi ternyata dipinjem dulu. Kita tuh tiba di Cirebon awal 5 menit loh, mantep banget. Jadi kayaknya sempat banget untuk menyambut Argo Merbabu. Pakai lokomotif berstiker tematik Jumbo. Aduh, mode malamnya enak banget, gelap gulita. Nah, ini kan pakai kereta makan yang baru nih, yang hijau. Tadi kayaknya pas ngelihat yang berangkat dari Semarang Tawang, polosan biasa. Artinya ini rangkaian yang berbeda ya, Rek. Jadi sebenarnya di belakang saya ini kan tidak ada toilet, ada di seberang sana, tapi tadi kuncinya tuh agak macet. Jadi kayaknya kalau mau ke toilet harus ngambil yang di depan. Karena toilet itu kan ada di dekat kursi nomor besar ya. Ya, jangan lupa dikunci rapat, pastikan tidak terbuka. Ya, seperti biasa toilet stainless steel new generation, rapi, bersih, simple. Wastafel food washer nih, menu lagi, fasilitas baru, fitur baru. Ya kira-kira begini ya, Rek ya. Lumayan awal agak banyak lagi, tiba di stasiun Jatibarang. Kalau tadi waktu masih terang, senang masuk ke dalam kabin karena sejuk. Sekarang
saat-saat seperti ini adalah saatnya menghangatkan diri ya, karena kabin juga semakin dingin cuy. Kok tiba-tiba ada sinyal hijau untuk kereta datang dari arah Jakarta ya, yang bakal melintas langsung. Masih keburu lihat gak ya? Jadi udah ditungguin sampai lewat tengah malam dan pencahayaan di dalam kabin masih begini-begini aja. Sudah fix ya, artinya tidak diatur ke dalam mode malam yang gelap ala stainless steel new generation ya. Jadi lampu samping di atas masih menyala. Meskipun lampu utama tidak dinyalakan ya sejak awal malah. Apa karena jam segini trafiknya lancar kali ya? Makanya tiba di Bekasinya on time barusan. Karena kan rata-rata setiap kali naik kereta nyampe Bekasinya itu sering banget terlambat ya. Ini agak heran ini bisa on time gini. Nah, kalau ngikutin jadwalnya Gumarang kan setelah Bekasi langsung Pasar Senen ya, nggak singgah di Jatinegara karena bawaan rangkaian panjang yang kemarin. Soalnya ini nggak tahu ya nanti realisasinya seperti apa, karena sekarang Gumarang rangkaiannya udah nggak panjang sih. Tapi harusnya ngikutin jadwal ya, harusnya kita harusnya melintas langsung Jatinegara. Dan kira-kira bagaimana pengalaman perjalanan saya di hari pertama Gumarang berubah rangkaian? Meski sebenarnya dengan berat hati harus melepas perjalanan reguler kereta dengan layanan kelas bisnis di kereta Gumarang, tapi tetap ya akhirnya saya ucapkan selamat. Sekarang Gumarang sudah memiliki sarana dengan usia yang cukup muda, bahkan baru terbit di tahun ini ya, tahun 2025, baik di kelas eksekutif maupun ekonominya. Sekarang tidak ada lagi Gumarang eksekutif bisnis, tapi Gumarang eksekutif ekonomi. Untuk sarana ekonominya ya sebagaimana review-review saya sebelumnya, dari segi kenyamanan duduk, ya, bentuk kursinya, fitur-fitur di sarana jenis ini ya sudah mendekati kelas eksekutif ya, paling cuman beda kapasitas, ya beberapa detail-detail kecil sih, yang semoga bisa meningkatkan kenyamanan penggunanya. Di ekonomi 2 kali ini juga pengaturan suhunya dingin, pencahayaannya cakep, kekedapan suara so-so ya, kadang juga terkesan terkesan kurang kedap di petak-petak tertentu, dan suspensinya ini mungkin masih baru banget, jadi kadang kriat-kriat, kadang juga hoyak-hayik. Untuk perjalanan saya hari ini di bulan Juli masih dengan tarif Rp350.000, tertera merupakan tarif diskon dari yang tertera di harga normalnya Rp500.000. Untuk kelas eksekutifnya di angka kalau nggak salah 680 sampai dengan bahkan ada subkelas AD itu yang sampai 900 ribuan, Rek. Ternyata harganya cukup amazing juga ya yang eksekutif. Makanya betapa kalau ada kelas ekonomi seperti ini dengan harga yang ya masih terjangkau lah ya. Semoga harganya tetap bisa bersahabat untuk banyak kalangan. Terus apa lagi? Ya, lagi-lagi ya harus saya bilang ini jadwal nyampe Jakartanya buat saya ini subjektif. Ini kayak nanggung banget ya. Berangkat dari Surabayanya nanggung, tiba di Jakartanya juga nanggung. Tapi mungkin buat sebagian orang
bisa terbilang cakep juga ya. Mungkin masih bisa sempat pulang, istirahat lagi di rumah sebelum memulai aktivitas. Udah kayaknya gitu aja, Rek. Ya semoga tetap laris manis ya Kumarang, laris manis. Tetap punya pelanggan setianya di lintas Surabaya, Jakarta maupun sebaliknya. Jadi terbukti mengikuti jadwal operasional Kumarang waktu masih pakai rangkaian panjang yang melintas langsung Jatinegara. Sekarang sudah pakai rangkaian yang lebih pendek pun tetap melintas langsung Jatinegara ya. Akhirnya tiba di stasiun Pasar Senen, tujuan akhir terlambat 3 menit ya, Rek ya. Oke, yang pasti bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di stasiun tujuan akhir Pasar Senen. Terusan aja ya, Rek ya, izin pamit undur diri. Terima kasih pastinya buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit, Jakarta.